Kendaraan dengan mesin konvensional bekerja dengan mekanisme mekanis, di mana semua mekanisme mesin diatur secara mekanik, sehingga tidak terdapat efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Di samping itu, mesin dengan sistem konvensional memiliki emisi gas buang yang dapat membahayakan lingkungan. Oleh karenanya, perlu dilakukan efisiensi dalam kinerja mesin kendaraan agar memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan. Kriteria tersebut antara lain perbandingan kompresi yang tinggi, proses pembakaran yang baik, campuran bahan bakar dan udara yang pas. Perbandingan campuran bahan bakar dan udara harus mendekati kondisi ideal, yaitu 1:15. Untuk menghasilkan campuran bahan bakar yang ideal, diperlukan manajemen mesin yang baik. Oleh karenanya, dikembangkan Engine Management System atau dikenal dengan EMS. EMS terdiri dari input, prosesor, dan output. Input berupa sensor-sensor yang menginformasikan kondisi mesin. Informasi ini selanjutnya diolah oleh Electronic Control Unit atau ECU dan hasil pengolahan tersebut dikirim ke output berupa aktuator, misalnya injektor bahan bakar. EMS terdiri atas komponen-komponen yang bekerja secara kontinu saat mesin bekerja, sehingga memerlukan pemeriksaan dan perawatan. Dalam multimedia interaktif ini, akan dikemukakan materi tentang EMS dan bagaimana cara perawatan dan pemeriksaannya. Pemeriksaan ECU. Pemeriksaan Electronic Control Unit atau ECU yaitu dengan memeriksa tegangan kerja ECU. Arahkan selektor multitester pada skala 50 DC volt. On-kan kunci kontak. Hubungkan teslit hitam dengan E1 dan teslit merah dengan TE1. Baca hasil pengukurannya. Batas tegangan yang diizinkan yaitu maksimal 5 volt. Hubungkan juga teslit hitam dengan E1 dan teslit merah dengan TE1. Baca hasil pengukurannya. Batas maksimalnya adalah 5 volt. Pemeriksaan kerja fuel pump. Fuel pump merupakan salah satu jenis aktuator yang menerima perintah dari ECU. Untuk memeriksa bekerjanya fuel pump diperlukan jumper. Kunci kontak pada posisi on. Dengan menggunakan jumper, hubungkan terminal B+ dengan terminal VP. Periksa apakah fuel pump bekerja atau tidak. Pemeriksaan injektor. Pemeriksaan injektor dilakukan dengan menggunakan multitester. Arahkan selektor multitester pada skala kali 10 ohm. Buka konektor injektor yang akan diperiksa. Hubungkan teslit merah dan hitam pada pin injektor dan baca hasil pengukurannya. Pemeriksaan sensor MAP. Manifold Absolute Pressure atau MAP sensor merupakan sensor yang digunakan untuk mengetahui kondisi kevakuman intake manifold. Untuk memeriksa sensor MAP, gunakan multitester pada skala kali 10 ohm yang sudah terkalibrasi 0. Lepaskan konektor MAP sensor. Hubungkan teslit merah dan hitam pada pin 1 dan 2 MAP sensor. Baca hasil pengukurannya. Pemeriksaan selanjutnya yaitu dengan menghubungkan teslit merah dan hitam dengan pin 1 dan 3 MAP sensor. Baca hasil pengukurannya. Pemeriksaan sensor CKP. Crankshaft Position Sensor atau CKP sensor. Sensor yang mendeteksi adanya putaran mesin dan untuk mengendalikan sistem pengapian mesin. Pemeriksaannya dengan menggunakan multitester skala kali 10 ohm.
Lepaskan konektor sensor CKP. Hubungkan tes led merah dan hitam pada pin sensor CKP. Baca hasil pengukurannya. Pemeriksaan sensor IAT. Sensor IAT atau intake air temperature berfungsi untuk mengukur temperatur udara masuk. Pemeriksaan sensor IAT dilakukan dengan menggunakan multitester. Arahkan selektor multitester pada skala kali 10 ohm. Lepaskan konektor kabel sensor IAT. Hubungkan tes led merah dan hitam pada pin sensor IAT. Baca hasil pengukurannya. Pemeriksaan sensor TPS. Sensor Throttle Position Sensor atau TPS adalah sensor yang digunakan untuk mengetahui posisi pedal gas dalam keadaan tertekan atau bebas. Untuk pemeriksaannya menggunakan dua metode, yaitu saat throttle menutup atau membuka. Pemeriksaannya menggunakan multitester. Pilih skala multitester pada skala kali 10 ohm dan lakukan kalibrasi posisi 0 multitester. Hubungkan tes led merah dan hitam pada pin 1 dan 2 sensor TPS saat throttle menutup dan baca hasil pengukurannya. Selanjutnya, periksa juga sensor TPS saat throttle membuka. Hubungkan tes led merah dan hitam pada pin 1 dan 2 sensor TPS. Buka throttle dan baca hasil pengukurannya. Pemeriksaan sensor TPS yang lain yaitu dengan menghubungkan tes led merah dan hitam dengan pin 1 dan 3 sensor TPS. Baca hasil pengukurannya. Pemeriksaan sensor WTS atau ECT sensor atau water temperature sensor atau WTS adalah sensor untuk mengetahui kondisi suhu air pendingin. Semakin dingin suhu air pendingin, maka semakin banyak bensin yang disemprotkan ke silinder. Pemeriksaannya yaitu dengan menggunakan multitester dengan skala kali 10 ohm. Lepaskan konektor sensor ECT dan hubungkan tes led merah dan hitam pada pin sensor ECT. Baca hasil pengukurannya. Mengoperasikan push button start. Push button start merupakan teknologi yang memberikan kemudahan dalam menghidupkan dan mematikan mesin. Untuk mengoperasikannya, lakukan dengan metode berikut ini. Untuk menghidupkan mesin, pindahkan tuas pergeseran ke posisi P. Tekan pedal rem dan tekan tombol engine start-stop. Kendaraan akan hidup seperti biasa dan siap dioperasikan. Untuk mematikan mesin, pindahkan tuas pergeseran ke posisi P dan tekan tombol engine start-stop. Mesin akan mati. Untuk mengaktifkan posisi ACC mode dalam kondisi mesin mati, tekan tombol engine start-stop tanpa menekan pedal rem. Perangkat elektronik dan aksesoris lain dapat difungsikan pada mode ACC.